Setiap orang ingin dicintai, disayangi, dihargai, dan dianggap keberadaannya. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup damai, tentram, bahagia, dan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan batinnya. Namun pada kenyataannya, realita yang terjadi justru berbeda dari apa yang kita inginkan. Hal tidak terduga justru terjadi pada kehidupan kita. Kita mengalami kekecewaan, dikhianati, ditinggalkan, pergi untuk selamanya, atau diabaikan begitu saja oleh orang yang justru paling dekat dengan diri kita. Entah itu oleh saudara kita, sahabat kita, ataupun pasangan kita sendiri. Sehingga kita mengalami rasa kecewa yang teramat sangat. Frustasi, luka batin, terpuruk, kehilangan pekerjaan, kehilangan seseorang yang teramat kita cintai, bahkan seketika finansial kita menjadi carut marut dan membuat kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Dunia serasa runtuh, hidup seperti mandek, hati menjadi beku, semangat tidak lagi menyala dalam diri kita. Kita merasa jadi korban, merasa paling sial, tidak berharga lagi. Semua harapan hancur seketika dan membuat kita tidak berdaya lagi. Tidak jarang, dalam situasi seperti ini, muncullah rasa marah dan ingin balas dendam kepada mereka, kepada orang yang telah mengkhianati, melukai, meninggalkan, atau mengabaikan kita. Tapi apakah hal ini akan menyelesaikan masalah? Pasti tidak. Apakah ketika kita membalas dengan cara yang sama akan membuat kita lega? Mungkin iya, tapi itu hanya sesaat. Lalu kita akan merasa marah, kecewa, dan tidak nyaman lagi. Lalu muncullah pertanyaan, apakah kita akan membiarkan diri kita mati begitu saja? Apakah kita akan diam dan membiarkan diri kita menderita selamanya? Apakah kita akan menyerah dan tenggelam dalam kesedihan di antara luka batin itu? Tidak. Pasti tidak. Apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan. Seberat dan sesulit apapun rasa sakit itu, kita harus bangkit, berdiri, dan berjalan kembali. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi itu dan kembali membuat diri kita hidup dengan damai, tenang, bahagia, dan sukses. Cara yang pertama adalah sadari. Sadari bahwa ada fase di mana kita sangat kecewa, berduka, dan tidak bahagia. Di fase inilah, kita bisa menarik diri sesaat untuk lebih bisa fokus pada diri sendiri dan mindfulness. Sadari juga bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita ini. Maka segala sesuatu bisa saja terjadi di luar dugaan kita. Sebelum kenal dia, Anda juga bisa bahagia. Setelah tidak ada dia, atau setelah kejadian itu, kenapa harus bersedih? Sadari itu. 2. Terimalah. Apapun yang terjadi saat ini, terima saja tanpa harus mencari siapa yang salah atau benar. Meskipun tidak enak dan menyakitkan, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi, terima saja. Karena dengan kita belajar menerima secara bertahap, akan mengurangi intensitas beban pikiran yang berat dan perasaan yang tidak nyaman tersebut. Yang ketiga, healing dan releasing. Untuk menguatkan pikiran dan hati, kita bisa melakukan self-healing ataupun healing terapi. Mengenali emosi negatif yang mengganggu diri kita, mencari akar masalahnya, lalu melepaskannya. Yang keempat adalah self-empowerment. Pada tahapan ini, kita bisa melakukan berbagai macam pengembangan diri, entah dengan membaca buku motivasi, mengikuti seminar dan workshop yang membangun diri, melanjutkan kuliah, bertemu dengan orang-orang yang memiliki vibrasi positif, dan terus berupaya menaikkan level emosi sampai skalanya naik sehingga lebih powerful. Yang kelima,
repetition. Lakukan hal-hal tersebut secara berulang dan latih terus secara kontinu sampai tercipta kebiasaan baru di pikiran bawah sadar kita. Dan inilah saatnya Anda harus hidup bahagia, menikmati hidup yang indah ini dengan selalu bersyukur, hidup damai dan tentram, semakin sukses dan hidup bahagia.